Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Husna Ramadhani dengan NIM 23005210003 akan menjelaskan tentang perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek yang akan diteliti. Contohnya, pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi akademik mahasiswa D3 Akuntansi Angkatan 2023 di Universitas Andalas. Maka, populasinya adalah seluruh mahasiswa D3 Akuntansi Angkatan 2023 di Universitas Andalas. Misalnya jumlah seluruh mahasiswa D3 Akuntansi Angkatan 2023 sebanyak 150 orang, maka populasinya adalah 105 orang tersebut. Jika mahasiswa D3 Akuntansi Angkatan 2023 sebanyak 100 orang, maka populasinya adalah 100 orang tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Berikutnya adalah sampel. Sampel adalah perwakilan populasi. Contohnya tuh populasi seluruh mahasiswa D3 Akuntansi Angkatan 2023 sebanyak 150 orang. Maka sampelnya adalah sebagian mahasiswa D3 Akuntansi 2023. Misalnya ada sekitar 25 atau 50 orang yang akan diteliti dan mewakili dari 150 orang populasi tadi. Kata kuncinya adalah perwakilan sampel mewakili populasi. Misalnya populasinya ini dan sampelnya ini. Populasinya ini dan sampelnya ini. Berikutnya adalah teknik sampling, yaitu cara memilih siapa saja yang akan diambil sebagai sampel, berapa jumlahnya agar bisa mewakili seluruh populasi tersebut. Teknik sampling adalah cara atau metode untuk memilih sebagian anggota dari populasi agar hasil penelitian kita tetap relevan dan representatif. Kalau teknik samplingnya keliru, hasil penelitian bisa tidak valid, bahkan menyesatkan. Secara umum, teknik sampling ini ada dua. Yang pertama ada probability sampling atau sampling acak, dan yang kedua adalah produktivitas sampling atau sampling non-acak. Misalnya, aku punya daftar seluruh mahasiswa D3 akuntansi di sebuah universitas yang akan aku teliti. Lalu aku undi secara acak siapa saja yang akan aku jadikan sampel atau perwakilan. Setiap mahasiswa punya kesempatan atau peluang yang sama untuk aku pilih sebagai sampel. Itulah probability sampling. Beberapa contoh probability sampling lainnya yaitu seperti simple random sampling, yaitu semua anggota populasi diundi secara acak, seperti permainan undi yang berhadiah. Yang kedua ada stratified random sampling, yaitu aku bagi dulu populasinya berdasarkan kategori, misalnya jenis kelamin atau daerah, maka nanti aku ambil sampel dari masing-masing kategori tersebut. Yang ketiga ada namanya cluster sampling. Aku ambil satuan kelompok, misalnya satu kelas atau satu wilayah tertentu, lalu semua anggota kelompok itu aku jadikan sampel. Itulah cluster sampling. Yang kemudian ada namanya systematic sampling. Aku ambil sampel berdasarkan urutan, misalnya setiap mahasiswa urutan ke-2 dari daftar absen yang aku miliki. Berikutnya adalah contoh dari non-produktivitas sampling. Misalnya karena di universitas tempat yang aku meneliti itu mahasiswanya sangat banyak, kemudian aku menentukan hanya memilih mahasiswa yang aku kenal saja atau hanya memilih mahasiswa yang mudah aku jangkau. Itu yang disebut dengan produktivitas sampling. Memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu saja. Contohnya seperti ada yang namanya proportive sampling, yaitu aku pilih sampel berdasarkan tujuan tertentu, misalnya hanya mahasiswa yang pernah ikut lomba saja. Yang kemudian ada namanya convenience sampling, yaitu aku pilih siapa saja yang kebetulan tersedia, misalnya mahasiswa yang sedang nongkrong di kantin. Dan kemudian ada namanya kota sampling, yaitu aku tentukan dulu kotanya, misalnya 50 laki-laki dan 50 perempuan, lalu aku cari sampai kota tersebut penuh. Dan kemudian ada namanya snowball sampling, yaitu aku mulai dari satu orang, lalu minta merekomendasikan orang lain, kemudian orang lain terus merekomendasikan orang lain lagi, dan seterusnya sampai yang aku miliki itu bertambah banyak.